kalau kita experience sendiri dalam perjalanan hidup kita, lalu kita mengalaminya sendiri, kita merasakannya, itu kan sebenarnya perjalanan spiritual sebenarnya. Ya, you find, you trust karena you mengalami sendiri, bukan katanya orang. Oke. Jadi dia trust itu hanya punya satu aspek, aspeknya yaitu spiritualitas, trust. Jadi kalau kita trust anak kita, trust istri kita, trust pegawai kita 100% yang namanya trust, itu adalah aspek spiritualitas. Cuma ada itu saja. Kenapa ini perlu kita latih? Karena kalau kita sudah bisa melatih itu, maka kita akan sampai satu titik, we will trust the unknown. Seperti God itu unknown kan. Nah kalau kita sudah bisa melatih, bagaimana kita mau trust the unknown kalau kita nggak melatih mulai dari hal yang kecil-kecil. Oke. Kalau trust ini menarik sekali karena nanti akhirnya pada saat kita sudah banyak exercise trust ini, kita bisa trust the unknown. Bagaimana dengan iman, Pak Richard, atau keyakinan? Apakah trust ini bisa disamakan dengan iman? Iman adalah satu substansi dari hal yang diharapkan, substansi. Misalnya, saya ambil lagi contoh God ya. God itu baik, substansi dari hal. God itu powerful. Ya. Itu adalah substansinya. Itu adalah bukti dari hal yang tidak terlihat. Katanya demikian. Tidak terlihat. Iman itu bukti dari hal yang tak terlihat. Nah, seperti pikiran itu bisa terlihat nggak? Tidak, tapi kita tahu kan, jadi kita bisa mengimani. Jadi sebenarnya iman itu harus melalui experience juga. Betul nggak? Iya. Karena kalau katanya, ya, misalnya saya katakan bahwa God itu exist, itu kan kata saya, itu kan kata orang tua you. You sendiri mengexperience itu tidak. Kalau you tidak mengexperience artinya apa? Pengkondisian. Ya, jadi bedanya dengan trust. Kalau kita ingin, maaf ya, banyak sekali ya iman itu yang kita peroleh. Itu yang kita peroleh itu karena pengkondisian dari orang tua, dari lingkungan, hipnosis budaya. Dan iman itu yang kita sebut iman sebenarnya lebih karena pengkondisian, dan ketika kita ada experience yang berbeda dengan apa yang dikatakan mengenai iman kita, dan kita mau berubah mengenai iman kita, maka kita punya ketakutan. Kita akan takut dipunish oleh orang tua kita, dipunish oleh istri kita, dipunish oleh lingkungan, oleh teman-teman, pekerjaannya. Akhirnya kita compromise, kita beriman karena kita fear oriented, bukan karena love. Ya, kalau trust, karena itu perjalanan spiritual, dia menemukan hal-hal yang dia harapkan dan dia temukan sendiri, itu menjadi trust, bukan iman lagi. Ya, dia sudah trust dan dia tidak fear oriented, tapi love. Ya. Jadi ya, sangat berbeda kalau kita dibilang ini, kamu harus beriman bahwa istri kamu akan setia kepada kamu. Beda, dia bilang. Kalau I trust my wife. Kalau saya trust my wife, saya perlu beriman lagi nggak bahwa saya trust my wife? Tidak perlu kan? I just know it gitu. Iya. Karena sudah experience, Karena saya sudah experience. Tapi kalau saya harus beriman bahwa saya harus mempercayai istri saya misalnya, ya itu merepress keraguan saya sebenarnya, betul nggak? Iya. Sebenarnya saya punya keraguan, tapi saya harus merepress dengan apa? Dengan iman. Ini kalau yang terjadi saat ini adalah karena iman yang kita witness, kita saksikan dalam kehidupan kita adalah pengkondisian dari luar dari budaya hipnotis masa ini kan Pak Richard. Tapi sebenarnya idealnya kalau kita ingin percaya atau mempercayakan sesuatu harus berasal dari sebuah pemikiran yang induktif. Ya, iman kita itu kan pemikirannya saya lihat sebagian besar di dunia ya, itu karena pemikiran deduktif. Pemikiran deduktif itu ada satu teori, teori bahwa dunia ini ada yang menciptakan misalnya. Lalu ada hipotesis ada yang menciptakan namanya Tuhan. Ya, saya ambil yang ekstrim ya seperti yang Tuhan. Lalu bagaimana? Itu sudah diberikan. Lalu ya Anda berexperience lah. Berexperience. Nah, tapi karena itu sudah menjadi teori, menjadi hipotesis, menjadi iman. Begitu ada deviasi-deviasi biasanya tidak dibenarkan. Biasanya ada punishment, sehingga
Artinya kita harus melawan teori itu, harus melawan hipotesis itu. Yang muncul apa? Muncul fear. Nah, itu pemikiran yang deduktif. Saya dalam perjalanan hidup saya melihat ada cara lain, yaitu dengan pemikiran induktif. Pemikiran induktif itu pemikiran induktif adalah bagaimana kita melihat berbagai kejadian, lalu kita membandingkan kejadian tersebut, dan kita melihat faktor persekutuannya seperti apa. Kalau kita bisa mendapatkan the common denominator, observasi kita, kemudian kita bisa membuild satu teori sendiri berdasarkan observasi kita. Betul. Iya. Jadi bukan ada teori hipotesa baru kita bereksperimen. Kita bereksperimen dulu, kita melihat semua faktor persekutuan, baru kita bisa mendapatkan satu teori atau satu tesa, ya, satu tesis.